Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan fi haditsih, taharrau lailatul qadri fil ashril awahir min ramadhana amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang mendengar siaran dari RRI Mataram serta dari Masjid Raya Hubul Waton Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang dirahmati Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam yang mulia ini, malam Kamis, bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2020 Miladiah atau tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah, kita masih diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan hingga malam ini ketika kita memasuki sepertiga akhir di bulan suci Ramadan ini, di mana di dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa awal dari bulan suci Ramadan ini adalah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar, di mana hadis ini juga terdapat atau dikutip oleh profesor salah satu penulis dari kitab Tafsir Al-Munir, ini Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Disebut hadis tersebut dalam juz pertama, sehingga kalau selama ini ada yang mengatakan atau meragukan hadis ini dhaif, maka sesungguhnya tidak perlu kita ragukan, karena memang dari beberapa substansi bahwa malam-malam di bulan suci Ramadan, terlebih malam akhir ini, memiliki kemuliaan. Karena itu para hadirin shaimin shaimat, sungguh jika kita melalaikannya, sungguh kita ketika kita tidak mengisinya dengan kebaikan, dengan amal-amal yang soleh, dengan qiyamul lail, dengan tilawatil Quran, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Sekali lagi kita patut bersyukur bahwa Allah telah mentakdirkan kita masih hidup pada malam ini. Sedangkan kalau kita cermati, boleh jadi ada dari keluarga kita, saudara kita, atau bahkan mungkin saudara-saudara kita yang berada bahkan di belahan bumi yang lain, di negara lain, pada malam ini hanya tinggal namanya karena telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu kami mengajak diri kami pribadi dan kita semua, mari kita banyak syukur kepada Allah dan berusaha mengisi malam-malam akhir di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepadanya. Hadirin hadirat shaimin shaimat, para pemirsa dimanapun Anda berada rahmati Allah, selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa, kita memiliki satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, mudah-mudahan kita ini kelak termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan satu keistimewaan, di samping kita dapat masuk surga dari pintu yang bernama Ar-Rayyan, bahwa inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan, bahwa di dalam surga kelak ada satu pintu yang bernama pintu Rayyan, yadhulu minhu shaimun, di mana dari pintu itulah orang-orang yang berpuasa akan masuk, dan mudah-mudahan kita bisa memasuki pintu tersebut di samping bersama dengan orang kita cintai, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat shaimin shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Tadi disampaikan oleh Ustadz kita
yang mengantarkan bahwa Mau'izah Ramadan malam ini, materi kita pada malam ini terkait dengan Lailatul Qadar beserta keistimewaannya. Para hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah, kita semua telah menyimak dari penjelasan para asatiz, para masyayikh kita, para tuan guru kita, bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang termasuk dalam kategori Sayyidus Syuhur, yakni penghulunya para bulan. Jika para nabi penghulunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah Muhammad bin Abdullah, maka penghulu dari 12 bulan adalah bulan suci Ramadan. Dan hanya bulan Ramadan saja yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, meskipun ada 12 bulan, misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan bahwa ada 12 bulan, tetapi tidak disebut mana dari 12 itu. Tetapi di Al-Baqarah ayat 185 Allah tegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di antara kemuliaan bulan suci Ramadan, ya, di antara kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali menurunkan kitab suci Al-Qur'an pada malam atau pada salah satu malam yang dimuliakan di bulan suci Ramadan ini, di mana Al-Qur'an ini, para hadirin, memiliki fungsi yang sangat luar biasa, yakni ia menjadi petunjuk. Ia akan memberikan pencerahan kepada makhluk yang ada di alam semesta, bil khusus kepada Khalifatullah fil aryani, manusia. Dan Al-Quran sendiri juga berisi beberapa pembeda antara yang hak dan yang benar, termasuk rincian dari petunjuk-petunjuk serta pembeda tersebut. Para hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah, di antara kemuliaan lain dalam bulan suci Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, yakni pada malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sering kita dengar istilah Lailatul Qadar selama ini, termasuk ketika kita kecil, dengan berbagai macam versi riwayat. Jadi para ustadz kita sering ingatkan kepada kita, wahai anak-anakku, wahai talamizku, santri-santriku, bersiap-siaplah kalian menyambut malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan mengabulkan segala macam permintaan hambanya pada malam tersebut. Memang banyak cerita kemudian ingin mendukung atau ingin menguatkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, sampai-sampai terkesan ada mitos. Pernah kita dengar, jadi kalau Anda misalnya datang ke dapur ketika membuat kopi malam-malam, di antara malam ada bulan suci Ramadan, tiba-tiba airnya beku, tidak bisa keluar, maka segeralah berdoa, segeralah sholat, karena Lailatul Qadar sedang menghampiri Anda. Ini ada cerita semacam itu. Ada juga ketika keluar rumahnya, tiba-tiba pohon kelapa sujud katanya. Kaget dia. Boleh jadi karena dia baru bangun dari tidur, tetapi besoknya kok tegak kembali. Jadi banyak macam kita dengar. Terus ada cahaya yang menempel, yang gantung di, ya mungkin di pohon jambu atau di pohon mangga yang ada di rumah kita. Jadi ini banyak riwayat yang sebut seperti ini. Dan banyak para ulama juga yang menafikan, menganggap ini adalah tahayul belaka. Yang jelas bahwa malam Lailatul Qadar ini sesuai dengan namanya, yakni malam kemuliaan, memiliki makna kemuliaan yang luar biasa. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Kembali kepada malam Lailatul Qadar. Di dalam beberapa kitab tafsir menegaskan bahwa dasar penamaan Lailatul Qadar ini karena di dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah yang ke-97, disebut di sana dengan nama surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Di sini salah satu kitab tafsir yang mewakili tafsir-tafsir yang lain yang kami sampaikan kepada hadirin hadirat, yakni tafsir yang bernama Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Misalnya di sana dijelaskan, wa summiyat Lailatul Qadri li azmi qadriha wa fadliha indallahi ta'ala. Kenapa malam itu disebut malam kemuliaan?
Singkatnya, sesuai dengan namanya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini, karena pada malam tersebut ini memiliki kemuliaan yang sangat besar, yang sangat agung, dan begitu juga memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Bagi siapa? Menurut siapa? Indallahi ta'ala, subhanallah. Jadi menyebut mulia ini bukan hanya kita manusia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kalau manusia mengatakan, mungkin kita ragukan para jamaah, tetapi karena Allah yang mengatakan, maka kita orang yang beriman wajib mengimaninya. Nah, para jamaah hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di sini selanjutnya disebut paling tidak ada dua alasan penting mengapa bahwa Ramadan ini disebut sebagai malam yang mulia, karena memang ia memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan yang ada di situ, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Qadar tadi, wa ma adraka ma lailatul qadr. Di sini menurut para mufassir, para jamaah, kata wa ma adraka, apakah engkau benar-benar mengetahui? Kata adraka, kata para mufassir, para jamaah, ini biasanya jarang digunakan oleh Allah untuk bertanya kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya goib, dalam hal sifatnya mengandung persoalan luar biasa, di mana akal manusia tidak mampu menemukannya, melainkan hanya iman dan wahyu ilahi yang ada dalam Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam persoalan kiamat, ya Allah katakan juga ya bahwa peristiwa kiamat selalu ditanya dan kata wa ma adraka. Begitu juga persoalan-persoalan besar lainnya. Para jamaah rahimakumullah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di situ kemuliaannya ternyata Allah jawab dalam ayat berikutnya. Malam kemuliaan itu disebut mulia. Kenapa? Pertama, karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah para jamaah. Setelah kita cermati penjelasan para ulama, bahkan misalnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, menyebut ada 45 akwal, ada 45 pendapat para ulama tentang makna Lailatul Qadar beserta turunnya tersebut. Tetapi hampir dipastikan, hampir semua sepakat bahwa Lailatul Qadar ini hanya terjadi di bulan suci Ramadan dan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sekali letak kemuliaannya khairum min alfi syahrin. Dia lebih baik dari 1000 bulan, atau kalau kita hitung kurang lebih 84 tahun. Para jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam makna pertama ini, malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Para jamaah, kita bisa hitung angka kita. Jika misalnya sekarang para hadirin yang ada di depan kami ini sekarang katakanlah berumur 65 tahun. Ketika Anda berumur 65 tahun, dari kecil misalnya kita menjalani puasa. Tetapi 15 tahun pertama, 15 Ramadan pertama dari fase kehidupan kita, anggaplah lebih banyak main-mainnya dari seriusnya dalam berpuasa. Sehingga dari usia 16 sampai 65 ini, kita melaksanakan ibadah puasa selama 50 kali. Itu dengan serius, dengan imanan wahtisaban, dan bertemu dan Lailatul Qadar. Maka subhanallah, kita bisa kalikan para jamaah 50 kali misalnya dengan usia kita, maka itu sampai 3000 tahun atau 4000 tahun. Bayangkan, jika seperti itu yang terjadi, maka boleh jadi usia kita secara zahir usia umat Nabi Muhammad, ya, a'mar ummati ma baina sitin wa sab'in wa qul ma yujawizu zalika, kata baginda Rasul, umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui itu. Sesungguhnya jika kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka usia Nabi Muhammad ini, usia umat Nabi Muhammad lebih panjang dari umat-umat yang lain. Bayangkan para jamaah, misalnya Nabi Nuh alaihissalam, usia beliau ini 1000 tahun. Tetapi karena beliau tidak menerima Lailatul Qadar, sedangkan kita umat Muhammad yang serius menerima, yang serius mempersiapkan diri beribadah, yang serius berdoa, beristighfar, mohon ampun dan sebagainya, kemudian kita menerima Lailatul Qadar ini, maka usia kita bisa melampaui 2 atau 3 kali lipat dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itu sederhananya para jamaah. Kemudian yang kedua, apa arti kemuliaan di sini? Karena di sini wali annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil am minal ajal wal arzaq wal maqadir al qadariyah.
kata dalam kitab tafsir. Karena para jamaah rahimakumullah, kemudian kedua, pada malam itu ya, malam itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang akan datang dari ajal, dari rezeki manusia, dari nasib manusia, dari pendapatan manusia, dari apa yang diharapkan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini misalnya ditegaskan juga dalam surat Ad-Duhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim ini pada malam yang mulia atau malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya hanya kamilah yang beri peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita garis bawahi ayat berikutnya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusan, semua qadar, semua kehidupan, takdir kehidupan manusia, baik buruk, ajal, kematian, rezeki, jabatan, jodoh dan sebagainya, sesuai dengan hakimnya, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin seimat rahimakumullah, sungguh sekali lagi begitu banyak yang dapat kita jelaskan terkait dengan malam kemuliaan atau malam qadar ini. Tetapi paling tidak bahwa ada 3 makna di dalamnya yang bisa kita simpulkan dari sekian banyak pendapat. Bahwa yang pertama, malam qadar ini berarti malam kemuliaan. Muliaan kenapa? Karena pada malam itu diturunkan untuk pertama kali kitab suci Al-Quran. Bahkan pada malam itu dalam riwayat baginda Rasul Muhammad SAW ketika menerima perintah atau surat, dan pada saat itu beliau dilantik menjadi Rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Itu terjadi pada tahun 610 Masehi. Yang dihitung dari tahun 2020 sekarang ini, itu terjadi kurang lebih ya 1410 tahun yang lalu di Gua Hiro. Jibril mewujud dalam bentuk aslinya. Makanya baginda Nabi Muhammad gemetaran saat itu karena belum pernah melihat makhluk sedahsyat seperti Jibril ini. Dan beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat, seumur hidup Nabi baginda Rasul melihat Jibril hanya 2 kali dalam bentuk aslinya, yakni pada malam Lailatul Qadar ini menerima wahyu pertama kali, dan yang kedua pada malam Isra dan Mi'raj, yaitu di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jamaah, mana Lailatul Qadar ini adalah malam penetapan. Karena itu pada malam itu, jika kita memiliki hajat, kita sebagai manusia biasa tentu memiliki harapan. Kalau menurut filosof Immanuel Kant, manusia ini di samping ia makhluk berpengetahuan, makhluk berperilaku, memiliki tindakan, ia juga makhluk berpengharapan. Tidak ada manusia di muka bumi ini tidak memiliki harapan. Apalagi orang beriman, tentu harapannya tidak sebatas di dunia tapi di akhirat. Maka sungguh rugi jika malam ini kita tidak isi dengan doa-doa, kita tidak isi dengan istighfar, kita tidak isi dan munajat kepada Allah dan tilawatil Quran dan perbanyak solat, termasuk solat sunnah dan sebagainya, memohon kepada Allah agar hari-hari berikutnya kita diberi rezeki yang lancar, kita diberikan kesehatan, keafiatan, terhindar dari COVID-19 misalnya, termasuk agar penyakit COVID-19 ini segera berlalu. Maka kesempatan di 10 terakhir bulan Ramadan tahun ini sangat bermakna, sebisa mungkin harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga para jamaah, makna Lailatul Qadar ini adalah artinya sempit. Apa artinya sempit? Karena para malaikat saking banyaknya turun ke muka bumi ini pada malam itu, sehingga bumi ini bagi Roh Kudus, bagi makhluk gaib, terutama para malaikat alam malakut, merasakan sempit di muka bumi ini. Makanya dalam riwayat, di antara ciri Lailatul Qadar itu adalah malamnya terasa seperti sejuk, angin sepoi-sepoi. Bahkan ada riwayat mengatakan, satu riwayat bahkan turun hujan pada malam itu, dan bahkan suara hewan tertentu, maaf, seperti anjing misalnya, tidak terdengar. Kenapa? Karena terkunci oleh hadir banyaknya malaikat di muka bumi ini. Makanya qadar berarti sempit. Tapi apa artinya sempit ini bagi kita? Maka mari kita persempit hawa nafsu kita supaya kita akan menerima kemuliaan. Para jamaah rahimakumullah, tidak kalah penting sebelum kita tutup, di sini menarik kata Imam Syafi'i dan termasuk Imam Malik, guru beliau, mengatakan apa? Jika malam Lailatul Qadar ini datang pada misalnya 10 akhir dari bulan suci Ramadan ini,
kemudian salah satu umat Islam atau mayoritas misalnya di antara kita umat Islam melaksanakan sholat isya berjamaah dan besoknya sholat subuh berjamaah pada malam itu, maka sungguh dia telah mendapatkan sebagian dari kemuliaan malam itu. Dan ada juga pendapat yang perlu kami sampaikan, mungkin lupa juga ditanya oleh orang, pernah ada yang menanyakan, kapan waktu Qadar ini jika datang pada malam itu? Anggaplah seperti malam ini. Karena dalam hadis yang kami sampaikan dari Imam Bukhari tadi, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, bersiap-siaplah, persiapkan diri Anda menyambut Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, ya. Jadi ketika ia datang para jamaah, maka kita bisa mempersiapkan diri menurut para mufassir itu dari terbitnya matahari di hari itu, min ghurubi syamsi ila tulil fajri. Jadi tidak hanya datangnya jam 2 malam, jam 3, dari kita berbuka saja kita persiapkan diri kita banyak doa, tadarus, tarawih seikhlasnya, iktikaf di masjid. Ya kalau situasinya normal misalnya, itu juga bisa datang kepada kita malam kemuliaan tersebut. Para jemaah rahimakumullah, jadi ini dari sekian makna yang terdapat dalam makna Lailatul Qadar. Singkatnya sebagai penutup, maka dapat kita garis bawahi dan sebagai irsyad, sebagai petunjuk buat kita bersama. Pertama, mari di akhir-akhir atau pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan, bil khusus di pada malam-malam ganjil, ya kita isi Ramadan kita malam-malamnya, qiyamul lailnya dengan berusaha dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang mulia. Yang kedua para jamaah, ya, yang tidak kalah penting adalah kenapa malam itu juga menjadi mulia, karena malam itu diturunkan kitab suci yang sangat mulia sebagai mukjizat baginda Rasul dan petunjuk umat manusia sampai hari kiamat nanti, yakni kitab suci Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Qadar itu berada pada posisi ke-97. Sedangkan surat sebelumnya itu surat Al-Alaq ayat 1-5, ya, yang merupakan surat pertama kali turun. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka perbanyak tilawatil Quran, perbanyak tadarus Al-Quran. Seperti kata Syekh Ibnu Taimiyah sebagai penutup, ya, jadi mencermati bahwa pernah Rasul itu mengeluh, menyampaikan kepada Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30, ya, di mana Allah menerima keluhan baginda Rasul, ya Rabb inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku ini melalaikan kitab suci Al-Qur'an. Kata menurut para ulama termasuk Ibnu Taimiyah, ada 3 ciri orang yang melalaikan kitab suci Al-Qur'an. Pertama, ia memiliki mushaf tapi tidak pernah menyentuhnya, ia tidak pernah membacanya. Ia hanya menjadi hiasan rumahnya sebagai mas kawin dari suaminya misalnya. Maka orang yang tidak pernah menyentuh membaca Al-Quran, ia termasuk melalaikan Al-Quran. Yang kedua, ada yang orang sudah lebih tinggi, membaca Al-Quran tapi tidak mencoba merenungi, mendalami maknanya, maka ia juga melalaikan Al-Quran. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah ia sudah baca, telah artinya, tapi sebatas pengetahuan kognisi saja, tidak pernah diaplikasikan, tidak pernah disampaikan menjadi rahmatul alamin, maka ia juga melalaikan Al-Quran. Karena itu sekali lagi para jamaah, agar kita mulia, maka mari kita amalkan Al-Quran, mari kita perbanyak tadarus Al-Quran, tilawatil Quran, kita coba gali artinya, dan tidak kalah penting adalah kita sampaikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah rahimakumullah, dan sebagai penutup sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan harapan kita. Marilah, tentu di antara kita ada yang pernah memiliki harapan ingin mendapatkan jabatan tertentu misalnya, atau ingin misalnya memperoleh rezeki tertentu, atau ingin sembuh dari penyakit. Maka mari kita isi pada malam-malam terakhir di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, terutama malam-malam ganjilnya misalnya, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah berkat Lailatul Qadar ini, maka Allah akan mengabulkan, mengijabahkan segala harapan dan doa kita, dan termasuk akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ingat, jangankan kita, baginda Rasul saja selalu tobat, baca istighfar minimal 70 atau 100 kali sehari. Sedangkan kita yang tidak jamin maksum, mengapa kita enggan? Bukan Allah menyuruh kita agar selalu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan seperti itu, para jamaah rahimakumullah, Allah akan menjadikan kehidupan kita mulia karena mendapatkan atau diijabahkan doa kita di Lailatul Qadar, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran sebagai pesan yang dibawa dalam peristiwa Lailatul Qadar tersebut. Mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada maknanya buat kita semua. Sekali lagi, tak kalah penting adalah hadirnya Al-Quranul Karim ini menjadi amanah dari Allah kepada
umat Muhammad melalui baginda Rasul dan melalui Jibril. Mudah-mudahan sebagai berkah dari peringatan atau kita mengingat Lailatul Qadar ini adalah Al-Quran ini harus terus kita baca, kita pelihara, kita rawat, kita dalami artinya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Semoga Allah kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.